Jadi Rasulullah mengingatkan, memberikan motivasi kepada umatnya, balik tamiru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bahkan kalian harus tetap ngajak-ngajak untuk berbuat yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Hatta idza ra'aitum suhan muta'an, hingga kebakilan sudah ditaati. Bahkan itu sudah jadi fenomena di tengah masyarakat kita. Wahwan mutabian ahwa, hawa nafsu sudah diikuti, dan itu sudah jadi fenomena di tengah masyarakat kita. Wa dunya mu'taratan, kehidupan dunia lebih diutamakan daripada kehidupan akhirat, dan itu sudah jadi fenomena di tengah masyarakat kita. Wa ijaba kulli dira'in bira'yihi, manusia sudah lebih banyak membanggakan akalnya, pendapat-pendapatnya daripada ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulnya, dan itu sudah jadi fenomena di tengah masyarakat kita. Kalau empat itu sudah muncul, Rasulullah memberi wasiat, fa'ilaka ya'ni binafsik, perhatikan diri kalian, perhatikan diri kalian. Wada'ankal awam, jauhi kebanyakan orang. Ulama-ulama hadis ketika menafsirkan wada'ankal awam itu maknanya jangan sampai kita larut pada empat fenomena itu. Fa inna min waraikum ayyamas sabr, sebentar lagi kalian akan mendapati hari-hari kesabaran. Itu apa maknanya? Ulama-ulama hadis menafsirkan saat itu Allah akan melipat gandakan pahala bagi hamba-hambanya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan nikmatul iman wal Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan Shiratal Mustaqim, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kehidupan kita sampai kita menghadap kehadirat Allah penuh dengan ridho dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah dalam memperjuangkan syariahnya, dalam menegakkan sunnah-sunnahnya sebagaimana pemahaman para salafus saleh. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih kepada kita hamba-hambanya yang amanu wa taqwa, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Asr. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asr. Allah bersumpah demi masa
Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Sesungguhnya manusia itu dalam kebinasaan. Illal ladzina amanu. Kecuali hamba-hamba Allah yang aman, yang beriman kepada Allah, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan, wa amilus salihat, dan beramal soleh, wattawassaw bil haqq, dan saling wasiat mewasiati tentang al-haq, wattawassaw bis sabr, dan saling wasiat mewasiati tentang kesabaran. Masyaallah muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau mengkaji surah Al-Asr ini, beliau memberikan satu statement. Manakala seorang hamba Allah mengkaji surah Al-Asr secara dalam, kemudian diaplikasikan dalam hidup dan kehidupan ini, saya kira sudah cukup, karena di dalamnya itu ada kunci-kunci kehidupan, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Masyaallah muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dalam surah Al-Asr ini Allah bersumpah, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, dalam kebinasaan. Dan Allah berikan 4 konsep. Kalau kita tidak ingin menjadi manusia yang khusrin, manusia yang rugi, manusia yang binasa, yang pertama, aman, beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan ini. Artinya ketika kita mengaplikasikan dalam hidup dan kehidupan ini, kita jaga iman yang sudah menghunjam dalam kalbu kita, jangan sampai terkontaminasi dengan segala macam bentuk-bentuk kesyirikan. Yang menjadi pertanyaan, iman yang bagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah ingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 177. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabihi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sailin wa fir riqab wa aqamus shalah wa atawuz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabbirina fil ba'sa'i wad-dara'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala masyriqi wal maghrib. Bukanlah yang dimaksud albir, amal-amal kebajikan itu dengan menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan barat. Walakinnal birra. Tapi kata Allah, yang dimaksud albir itu adalah man amana billah, beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan, wal yaumil akhir, dan beriman pada yaumil akhir, wal malaikatihi, dan beriman pada para malaikat, wal kitabihi, kitab-kitabnya, wan nabiyyin, para nabinya. Sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam tentang al-iman, Rasulullah berikan jawaban, qala antu'minuna billah, yaitu beriman kepada Allah, wal malaikati, beriman pada para malaikatnya, wal kitabihi, kitab-kitabnya, wal rasuli, beriman pada para rasulnya, wal yaumil akhir, beriman pada yaumil akhir, wal qadar kullihi khairihi was sarrihi, muttafaqun alaih, beriman pada takdir Allah semuanya, baik takdir yang baik maupun takdir yang jelek. Inilah manhaj akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah yang salim, akidah yang selamat, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan diamalkan oleh para sahabat-sahabatnya. Masyaallah muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Ketika al-iman ini sudah menghunjam di dalam kalbu kita, lanjutan ayat itu,
Allah perintahkan aplikasikan iman itu. Karena al-iman tidak cukup hanya tasdiq biqalbi wa qaulu bil lisan, tapi wa amalu bil arkan. Jadi iman tidak cukup pembenaran di dalam hati diucapkan secara lisan, tapi harus diaplikasikan dalam hidup dan kehidupan ini dalam bentuk amal soleh. Oleh karena itu lanjutan ayat itu Allah berikan arahan wa'atal mala ala hubbihi, berikan harta yang kamu cintai, dawil kurba kepada kerabat, wal yatama kepada anak-anak yatim, wal masakin kepada orang-orang miskin, wabnas sabil kepada ibnu sabil yang kehabisan bekal di tengah perjalanan, wasailin pada orang yang meminta-minta, wafir riqab kepada hamba sahaya. Inilah yang sering kita sebut dengan ibadah ghairu mahdah, ibadah sosial. Kenapa ini sesuatu yang sangat penting dalam hidup dan kehidupan kita? Rasulullah memberikan kabar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama yansurullah fi hadhil ummah bid-dha'ifiha." Sesungguhnya Allah akan menurunkan pertolongan di tengah-tengah umat ini lewat orang-orang yang dhaif, orang-orang yang lemah. Kenapa? Karena kata Rasulullah di sana ada power, ada al-quwah, ada kekuatan. Apa? Bid-da'watihim. Doa-doa mereka tidak ada hijab, tidak ada dinding, mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Was-salatihim, salat-salat mereka, wa ikhlasihim, keikhlasan mereka. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Bahkan Rasulullah tegaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghiran. Bukan dari golonganku orang yang tidak punya belas kasih dan simpatik terhadap orang-orang yang lemah di antara mereka. Bahkan Rasulullah memberikan motivasi kepada umatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum. Kamu akan memperoleh kemenangan, kamu akan memperoleh kejayaan, kamu akan memperoleh kesuksesan berkat jasa kaum lemah, kaum du'afa di antara kalian. Oleh karena itu para sahabat kalau mencari Rasulullah, seringkali Rasulullah berada di tengah-tengah fuqara masakin, anak-anak yatim. Kenapa? Karena di sana ada power, ada kekuatan. Itu tadi, doanya tidak ada hijab. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Baru setelah ibadah ghairu mahdah, ibadah sosial, ibadah horizontal sudah teraplikasi dalam kehidupan ini, baru Allah ingatkan wa aqamus shalah. Kita diingatkan hubungan vertikal, hablum minallah, wa aqamus shalah. Dirikan salat, wa atau zakat, tunaikan zakat, wal mufuna bi adihim idza ahad, tepati janji apabila berjanji. Karena kalau kita hitung hampir 17 kali kita berjanji di hadapan Allah saat kita salat 5 waktu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Sudahkah janji itu kita aplikasikan? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Kemudian lanjutan ayat itu Allah kabarkan puncaknya iman itu apa? Allah kabarkan wasabbirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Sabar dalam kesempitan penderitaan dan perjuangan. Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang yang benar takwanya. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian konsep yang kedua, kalau kita tidak ingin menjadi manusia yang khusrin, manusia yang rugi, manusia yang binasa, wa amil shalihat, beramal saleh. Kalau kita buka sirah sahabat, masya Allah, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk wilayah amal soleh agresif sekali. Karena inilah yang insya Allah membuat kita tersenyum pada saat kita menghadapi sakratul maut. Ini yang membuat kita tersenyum
pada saat membuat kita nikmat, pada saat kita berada di alam kubur. Ini yang akan mengangkat derajat kita nanti di yaumil akhir. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu ketika sahabat Rasulullah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul amal ahabbu ilallah? Ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah berikan jawaban, qala as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, al-jihad fi sabilillah, berjuang, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita. Datang lagi seorang sahabat, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul amal afdalu? Amal apa yang punya nilai fadail, keutamaan? Rasulullah berikan jawaban, qala imanun billah wa rasulihi wa jihadun fi sabilihi. Beriman kepada Allah dan beriman pada Rasulnya dan berjihad di jalan Allah. Datang lagi seorang sahabat, pertanyaannya sama, ya Rasulullah, ayyul amal afdalu? Amal apa yang punya nilai fadail, keutamaan? Rasulullah berikan jawaban, qala imanun billahi wa rasulihi wa hajjan mabrur. Beriman kepada Allah, beriman pada Rasulnya dan haji yang mabrur. Datang lagi seorang sahabat, Thauban radhiyallahu anhu, bertanya dengan pertanyaan yang sama, ya Rasulullah, ayyul amal afdalu? Amal apa yang punya nilai fadail? Apa jawaban Rasulullah? Qala istaqimu walan tuksu. Istiqomahlah, jangan kalian menghitung-hitungnya. Wa'lamu anna khair a'malikum as-shalah. Ketahuilah sebaik-baik amal adalah salat. Wala yuhaffidu 'alal wudu illa mu'minun. Tidak ada yang bisa menjaga wudu kecuali seorang mukmin. Bahkan pernah satu saat Rasulullah ketika berjalan bertemu dengan sahabatnya Abu Darda radhiyallahu anhu. Wahai Abu Darda, maukah kamu aku tunjukkan satu aktivitas amal yang bisa menghapus dosa, aktivitas amal yang bisa mengangkat derajat di sisi Allah, nilai pahalanya lebih baik daripada salat, puasa dan sedekah? Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Qala al-islah datil baini, mengislahkan, mendamaikan sesama muslim yang lagi konflik, mendamaikan suami istri yang lagi konflik, itu nilai pahalanya lebih baik daripada salat, puasa dan sedekah. Ini yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, wahai Abu Darda, aku tambah lagi satu lagi. Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Qala dzikrullah, berzikirlah kepada Allah, sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Ahzab ayat 40-41 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, wasabbihu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang, ba'dal subuh, ba'dal asar. Rasulullah memberikan uswah zikir pagi dan sore. Masya Allah. Apalagi kalau kita baca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Masya Allah. Rasulullah mengabarkan kalau kita baca ba'dal subuh, siang hari kematian menjemput kita. Rasulullah mengabarkan jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Ba'dal asar kita baca Sayyidul Istighfar, malam hari kematian menjemput kita. Rasulullah mengabarkan jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sahih rawahu Bukhari. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, kalau kita tidak ingin menjadi manusia yang khusrin, manusia yang rugi, Allah berikan konsep kemenangan yang ketiga, tawassabil haq. Saling wasiat mewasiati tentang al-haq, kebenaran. Apa wujud konkretnya? Tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
baik dalam kehidupan rumah lingkup kecil, mulai dari ibda' binafsih, mulai dari diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, lingkungan kita, bahkan sampai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memberikan arahan yang konkret, memberikan kabar kepada umatnya tentang amar ma'ruf nahi mungkar ini. Qala Rasulullah SAW, ya ayyuhalladzina aman, hai orang-orang yang beriman. Jadi Rasulullah SAW memberikan peringatan, warning kepada umatnya, innallaha yaqulu lakum bil ma'ruf wa nahawna 'anil munkar qabla an tufala ujibu lakum tas'aluni fala utikum fi fala ansurukum. Hai manusia, sesungguhnya Allah menyuruh kepada kamu, ajak manusia untuk berbuat yang ma'ruf, berbuat yang baik, cegah dari perbuatan yang mungkar, supaya jangan sampai terjadi satu masa, satu waktu di mana kalian berdoa kepada Allah, Allah sudah tidak lagi mendengarkan doa-doa kalian. Di mana kalian mohon pertolongan kepada Allah, Allah sudah tidak lagi merespon permohonan kalian. Itu bisa terjadi bukan lantaran kita meninggalkan sholat, itu bisa terjadi bukan lantaran kita meninggalkan puasa, tapi itu bisa terjadi di mana doa-doa kita sudah tidak lagi didengar oleh Allah, permohonan kita tidak direspon oleh Allah. Itu masa itu bisa terjadi manakala kita meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sampai dalam tataran teknis Rasulullah memberikan arahan yang konkret. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika aful iman. Rawahu Muslim. Jadi kalau ada kemungkaran di depan kamu, kemaksiatan, kezaliman, ketidakadilan, kesewenang-wenangan, kebobrokan moral, cegah dengan lisan, dengan tanganmu. Dengan tanganmu itu bisa ditafsiri dengan jabatanmu, pangkatmu, kedudukanmu, kekuasaan kamu. Kalaupun tidak mampu dengan lisan-lisan kamu, terakhir kalau tidak mampu, terakhir dengan doa. Itu selemah-lemahnya iman, kata Rasulullah. Bahkan Rasulullah SAW memotivasi umatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Balitamiru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar hatta idza ra'aitum suhan muta'an wa huwan mutabbi'an wa dunya mu'taratan wa izaba kulli dira'in bi ra'yihi fa 'alaika ya'ni bi nafsik wa da'ankal awam fa inna min bara'ikum ayyam as-sabr as-sabru fihi mithlu qabdi 'ala al-jamri lil 'amil fihim ajr 50 rajulan ya'maluna mithla 'amalihi ya Rasulullah ajr 50 minhum la ajr 50 minkum." Ini hadis sahih rawahu Abu Dawud. Jadi Rasulullah mengingatkan, memberikan motivasi kepada umatnya, balitamiru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bahkan kalian harus tetap ngajak-ngajak untuk berbuat yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Hatta idza ra'aitum suhan muta'an, hingga kebakilan sudah ditaati. Bahkan itu sudah jadi fenomena di tengah masyarakat kita. Wahwan mutabian, ahwa, hawa nafsu sudah diikuti, dan itu sudah jadi fenomena di tengah masyarakat kita. Wa dunya mu'taratan, kehidupan dunia lebih diutamakan daripada kehidupan akhirat, dan itu sudah jadi fenomena di tengah masyarakat kita. Wa izaba kulli dira'in bi ra'yihi, manusia sudah lebih banyak membanggakan akalnya, pendapat-pendapatnya daripada ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulnya, dan itu sudah jadi fenomena di tengah masyarakat kita. Kalau empat itu sudah muncul, Rasulullah memberi wasiat, fa'ilaka ya'ni binafsik, perhatikan diri kalian, perhatikan diri kalian. Wada'ankal awam, jauhi kebanyakan orang. Ulama-ulama hadis ketika menafsirkan wada'ankal awam itu maknanya jangan sampai kita larut pada empat fenomena itu. Fa inna min waraikum ayyamas sabr, sebentar lagi kalian akan mendapati hari-hari kesabaran.
Itu apa maknanya? Ulama-ulama hadis menafsirkan saat itu Allah akan melipat gandakan pahala bagi hamba-hambanya. Oleh karena itu Rasulullah mengabarkan, manakala kita sanggup hidup tetap istiqamah mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan, kita tetap ittiba'us sunnah, baik dalam kehidupan berpribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, kita tetap istiqamah amar ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah memberikan kabar, hidupmu seperti al-qabidu alal jamri, bagaikan memegang bara api. Itu bahasa kinayah, bahasa kiasan. Artinya apa? Kalau kita mau hidup seperti itu, resiko yang kita tanggung berat, tantangannya berat, rintangannya banyak, musuhnya juga banyak. Itu konsekuensi. Tapi kalau kita sanggup hidup seperti itu, Rasulullah berikan busra, berita gembira. Apa? Lil amili fihim ajr khamsina rajulan. Kalian akan mendapatkan pahala sebanyak 50 orang yang beramal semisalnya. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ajr khamsina minhum, apakah yang kau maksudkan dari kalangan mereka? La, tidak. Ajr khamsina minkum, dari kalian. Artinya apa? Ketika kita tetap istiqamah mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan, ittiba'us sunnah, baik dalam kehidupan berpribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, kita tetap tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Mulai dari lingkup kecil, ibda' binafsih, diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita, berbangsa dan bernegara. Rasulullah mengabarkan nilai pahalanya seperti 50 amalan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, luar biasa. Yang terakhir, konsep yang keempat, kalau kita tidak ingin menjadi manusia yang khusrin, manusia yang binasa, Allah berikan konsep kemenangan yang keempat, tawassobis sabr, saling wasiat mewasiati tentang kesabaran. Selama kita menjalani kehidupan di buminya Allah, selama kita menjalani kehidupan di dunia ini, tidak lepas daripada ujian, karena hidup itu adalah ujian. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Ankabut ayat 2-3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nas ayatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatana alladziina min qablihim wa la'anamana Allahu alladziina shadaku wa la'anamal katibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja, hanya cukup mengatakan ya Allah saya telah beriman? Kata Allah, belum cukup, hingga Allah turunkan al-mihnah, ujian, cobaan, tantangan, tribulasi kehidupan. Apa hikmahnya? Allah ingin tahu siapa yang istiqamah, dan Allah juga ingin tahu siapa yang dusta akan keimanannya. Oleh karena itu Allah memberikan solusi dalam surah Al-Imran ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabbiru warabbitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Tidak cukup hanya sabar, kata Allah. Wasabbiru, kuatkan kesabaran. Warabbitu, ar-ribat, tingkatkan kewaspadaan. Wattaqullah, tingkatkan kualitas ketakwaanmu kepada Allah. La'alakum tuflihun, supaya kamu sukses fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita semuanya untuk bisa mengaplikasikan, mengamalkan 4 konsep kemenangan yang diberikan oleh Allah, agar kita tidak menjadi manusia yang rugi, manusia yang binasa dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dan mudah-mudahan sampai kita menghadap Allah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan akhir yang husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اصرف عنا الشر بما شئت وكيف شئت إنك ما تشاء قدير اللهم نعوذ بك من جهد البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء وثمتة الأعداء اللهم انصر المجاهدين في بلاد الشام اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصرهم اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم هون علينا في سكرات الموت اللهم نسألك الحسن الخاتمة اللهم ارزقنا توبة نصوح قبل الموت الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدي وارحمهما كما ربنا الصغيرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله ولا ذكر الله أكبر